Tidak ada pemikiran untuk berjuang, beramal, gimana meningkatkan, kalau guru ya, pengajarannya, meningkatkan dirinya menjadi teladan, muridnya supaya bagus, terus perjuangan untuk bagaimana supaya orang tua wali muridnya juga ikut. Itu namanya hidup-hidup ulama Muhammadiyah. Walaupun menerima gaji, walaupun no sesuai dengan profesionalismenya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Pemirsa Debat TV dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di acara Ngaji Maju, Ngaji Malam Jumat, sebuah acara yang luar biasa yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya bekerja sama dengan SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya. Saat ini adalah episode yang kali ketiga, tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 September tahun 2021, dan kami kembali bersama Anda sekalian dimanapun Anda berada. Teriring doa, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dilapangkan, dimudahkan rezekinya, segala urusannya, serta senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Debat TV yang berbahagia, pada episode ketiga malam hari ini, kita juga kedatangan narasumber yang juga tentunya luar biasa, dan beliau sudah tidak asing lagi di kalangan warga Persyarikatan Muhammadiyah Kota Surabaya. Langsung saja kita sapa, siapa beliau? Ada sebelah kanan saya. Assalamualaikum Ustaz Jadi. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair wa afiyah. Alhamdulillah. Khair wa afiyah. Beliau adalah Ustaz Dr. Andreas Haji Suyadi M. Sahli MAG, sebagai Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Jadi yang punya program ini sesungguhnya adalah beliau. Ustaz, malam hari ini kita punya topik yang menarik juga. Jadi kalau 2 episode yang lalu kita sudah membahas tentang kajian hadis maupun juga fikih kontemporer. Malam hari ini kita akan mengulik tentang kemuhammadiyahan. Ya. Dan alhamdulillah ini sudah banyak bergabung melalui link Zoom cloud meeting kita, pemirsa yang ada di masing-masing lokasi. Ya, alhamdulillah sejak dari sudah bergabung dan siap untuk menyimak ya kajian kita malam hari ini. Ustadz, kalau berbicara tentang kemuhammadiyahan, ini ada salah satu unsur atau aspek penting ya dalam kita bermuhammadiyah ini, yakni sebuah pedoman hidup Islami. Kalau mungkin dalam bahasa baku yang dirumuskan melalui Muktamar ke-44 ya di Jakarta tahun 2000 itu ya, disebut dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ya. Betul Ustaz ya? Ya. Nah, tetapi memang rasanya kajian tentang PHIWM ini kurang begitu banyak dilaksanakan. Sepertinya Ustaz ya, mungkin kalau saya salah mengamati mohon diluruskan, sehingga Majelis Tabligh merasa penting rasanya dokumen-dokumen yang penting yang ada dalam pedoman hidup Islami ini juga rasanya perlu dikaji, perlu disebarluaskan kepada masyarakat. Apa begitu Ustaz? Iya betul, ini sudah 20 tahun 20 tahun ya? Iya. Atau mungkin bisa jadi 21 tahun Ustaz ya? 21 ya betul, karena lahirnya 2000. Iya. Pas waktu Muktamar 44 di Jakarta. Masya Allah. 21 tahun, nah, kira-kira gimana, berapa persen yang sudah membaca, memahami, mengamalkan, memperjuangkan gitu. Itu pertanyaan yang luar biasa Ustaz, yang harus kita tanyakan ya pada masing-masing warga Persyarikatan.
Baik pemirsa, nanti tentunya kita akan mengulik lebih jauh. Ada apa aja sih ya konten daripada pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Jadi tentunya ini juga tidak hanya disarankan atau direkomendasikan untuk dilaksanakan warga persyarikatan ya Pak Ustadz ya. Iya. Tapi juga siapapun umat Islam juga tentunya dianjurkan juga. Oh iya, betul sekali. Oke, nanti sesi acara kita akan kita bagi dalam 2 bagian besar. Ya, yang pertama adalah penyampaian materi oleh narasumber kita yang insya Allah luar biasa. Dan kemudian nanti di bagian yang kedua, pemirsa dimanapun Anda berada juga bisa menyampaikan ya pertanyaan-pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini. Pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat yang ada di Zoom ya, atau juga di Mudipat TV channel YouTube kita, atau juga bisa langsung WA ke nomor saya dengan nomor 081 3333 44171. Sekali lagi nomor WA saya adalah 081 34 kali ya 441 kemudian 71. Baik, kita langsung beri kesempatan dulu pada Ustadz Suhadi untuk menyampaikan materi. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati seluruh warga besar Muhammadiyah khususnya di Surabaya dan di luar Surabaya, dan juga yang kami hormati Kepala SD Muhammadiyah 4 atau Mudipat ya, yang dikenal dengan Mudipat ya. Nah, sekarang juga sekaligus menjadi moderator ya, yang masih segar bugar ya. Mudah-mudahan sehat walafiat selalu ya. Amin. Dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena medianya di sini bisa dipakai untuk dakwah oleh Majelis Tabligh PDM Surabaya. Karena ini milik kita bersama ya. Jadi beliaunya tidak segan-segan untuk selalu mengizinkan. Alhamdulillah. Juga para pendengar sekalian atau pemirsa yang ada di mana saja yang saat malam ini mengikuti dialog interaktif bersama kami Majelis Tabligh PDM Surabaya yang akan membicarakan tentang tema atau topik yaitu PHI ya, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, atau disingkat seringkali yaitu PHIWM. Jadi warga Muhammadiyah harus tahu, apalagi pimpinan ya. Kadang-kadang ditanya apa itu PHIWM, tidak tahu, ada yang lupa gitu ya. Dulu saya ingat, sekarang lupa. Itu penyakit manusia. Oleh karena itu kita review kembali ya, bagi yang sudah pernah mengkaji, terutama pimpinan dan para kader yang sudah dilatih, maka itu anggap ini review atau mentelaah kembali. Karena ini sudah 21 tahun ya dari kelahiran PHI ini ya, yang disusun oleh Persyarikatan Pusat, yang diharapkan bisa dijadikan pedoman acuan ya dalam pola hidup ya sehari-hari menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini kelihatannya kok dilupakan. Ya, saya juga agak bertanya-tanya, kira-kira warga Muhammadiyah itu yang sudah punya buku PH itu berapa ya? Dari sekian warga Muhammadiyah itu kira-kira 80% atau enggak, atau mungkin sebaliknya ya, yang punya hanya 20%, yang tidak punya 80%. Jadi tadi bahasanya agak dilupakan. Kalau bahasa anak milenial agak dicuekin. Bahasa halangnya acu tak acu. Nah, itu tidak kita inginkan gitu ya. Nah, ini nulisnya itu tidak main-main itu. Para pakar-pakar hebat ya. Dari Muhammadiyah Pusat itu, dari Majelis Tarjih dan sebagainya, dan juga yang dipakai dasar itu tidak main-main, yaitu antara lain adalah landasan ideologi Muhammadiyah itu ya.
Jadi yang pertama ada yang disebut dengan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang kedua bersumber pada kepribadian Muhammadiyah. Dan yang ketiga adalah pada MKCH. Ya, itu apa MKCH itu? Matan keyakinan, Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ini juga jangan-jangan dicuekin lagi juga. Dicuekin juga. Atau diparkir saja. Terus, ya. Lalu yang muncul paling akhir ini yaitu pada Muktamar yang ke-44 tahun 2000 di Jakarta, yaitu Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Ya, pertama kali ya Mas ya yang di bagian ya, terus naik saja terus biar dilihat oleh para mustami'in jemaah. Terus saja, terus ya sebelumnya. Habis, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut saja bahwa ini agaknya PHI ini memang dilupakan betul, ya. Dilupakan oleh warga kita Muhammadiyah. Padahal itu adalah suatu pedoman yang amat penting, ya, urgen sekali bagi khususnya warga Muhammadiyah dan juga umumnya umat Islam. Ya, nah kalau yang dulu-dulu sudah tidak kita bahas secara rinci karena topiknya kita pada kali ini adalah PHI, yaitu Pedoman Hidup Islami, maka kita akan berfokus pada itu aja. Ya, jadi ini ya, mengapa? Ya, jadi mengapa? Ya, pertanyaannya muncul PHI. Nah itu mengapa muncul PHI? Jadi mengapa dilahirkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah itu Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah? Kira-kira barangkali mustami'in atau pemirsa ada yang bisa menjawab dan bisa ditulis di chat ya. Nanti akan dikasih hadiah oleh Jumat. Boleh. Jadi ini jawabannya cukup satu aja, yang esensi atau yang pokok. Ya. Tapi ya memang banyak, cuma yang esensi menurut saya hanya satu. Ya. Nanti apa perlu ditunjukkan sekarang? Perlu ditunjukkan ya. Pemirsa juga penasaran ini. Sudah penasaran. Ya. Jadi mengapa lahir PHI ini ya? Itu jawabannya cukup satu aja yang harus diingat, yaitu karena perjuangan dakwah Muhammadiyah itu dihadapkan dengan kebebasan atau sering disebut oleh anak-anak modern itu atau oleh istilah Barat liberalisasi. Kebebasan itu. Jadi karena dihadapkan dengan serba bebas itu, sehingga para tokoh pimpinan kita Muhammadiyah itu berpikir, ya, wah kalau ini warga Muhammadiyah tidak dikasih tuntunan yang jelas, praktis, ideal, gampang difahami dan gampang diamalkan, nanti bisa-bisa murtad. Pemikirannya terkontaminasi dengan liberalisasi itu, serba bebas. Bahkan karena kebebasan itu sudah sangat jauh, ya, bebas bertuhan atau tidak, bebas untuk beragama atau tidak, pergaulan, bebas pergaulan, juga bebas berhak asasi. Contoh muncul LGBT, ya. LGBT itu kalau ditanya kenapa mereka berbuat begitu, ini kan hak asasi. Hak asasi saya begitu, mau apa lagi? Berarti kalau saya boleh memotong sedikit, Ustaz, ini sudah merupakan bagian daripada antisipasi Persyarikatan Muhammadiyah, ya. Betul. Tentang bagaimana waktu itu liberalisme itu juga sudah menyeruak, ya, di tanah air kita, terutama juga pada generasi-generasi muda kita. Apalagi kalau dikonversi dengan perkembangan saat ini, Ustaz, ya. Ini tentu akan semakin luar biasa lagi, ya. Tambah luar biasa. Ini berarti sebenarnya sudah diantisipasi oleh Persyarikatan. Iya. Cuman sayangnya tadi satu itu, ya, masih banyak yang cuek, ya, dengan adanya PHI. Ternyata masih banyak yang cuek.
dianggap ini alah gitu aja. Itulah Iya. sifat meremehkan. Oh. Nah, sifat meremehkan itu bisa meningkat menjadi takabur, sombong. Naudzubillah min dzalik. Tapi mungkin juga bisa jadi karena sebagian juga belum mengerti Ustaz ya adanya Ya. pedoman hidup Islami ini ya. Bisa juga. Bisa juga ya. Lah, husnudzonnya itu. Husnudzon. Bisa juga kita pimpinan ini yang tidak pernah mensosialisasikan. Ya, nah, itu bisa juga. Jadi tidak semua dibebankan salahnya kepada mereka, gitu ya. Bisa kepada kita pimpinan, bisa kepada mereka. Gitu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat isi dari buku kecil ya, bisa jadi ya di situ ya. Saya pernah punya juga itu ada 5 bagian kalau nggak salah ya. Ada tentang ya tentu bagian pertama tentang pendahuluan, sebagaimana yang mungkin bisa dikaji pada malam hari ini. Ada juga bagian kedua tentang pandangan Islam tentang kehidupan. Di bagian ketiga itu ada kehidupan Islam warga Muhammadiyah dan kemudian bagian keempatnya tuntutan pelaksanaannya, tuntunan ya, Ustaz ya. Dan yang terakhir penutup ya. Jadi ada 5 bagian. Jadi ada 5 bagian. Ya. Jadi itu isinya. Kerangkanya itu. Ya, tapi nanti kalau dibahas panjang ya, kenapa? Walaupun sudah pernah dibahas atau dikaji atau dalam pelatihan teman-teman warga Muhammadiyah, kami akan membahas dikembangkan agak lebih jauh. Ya, nanti kita akan bahas dengan perspektif tafsir Ibnu Katsir. Nah, kenapa ke arahnya ke sana? Karena nilai-nilai atau prinsip-prinsip Islam yang ditulis di PHI ini adalah dikasih dalil Al-Quran. Nah, kenapa kok dikasih dalil Al-Quran? Karena sumbernya dari Al-Quran. Jadi PHI itu adalah sebuah pedoman atau norma yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sehingga setiap prinsip pasti ada dalilnya Al-Quran. Dan itu minimal 1 ayat, bisa lebih dari 1, bisa 2, bisa 3. Demikian juga hadisnya, hadisnya juga ada. Pastinya ya. Nah, itu aja yang bab 2 tadi yang Ustadz Saiful sebut itu ada 22 prinsip. Masya Allah. Nah, sehingga di pandangan Islam terhadap kehidupan itu, ya, itu kalau 1 ayat dibahas dalam perspektif tafsir Ibnu Katsir, nah, itu tentu membutuhkan waktu 1 pertemuan 1,5 jam. Nah, kalau 2 berarti 2 tahun. Kalau 1 bulan sekali. Luar biasa ya. Saya sendiri jadi penasaran ini. Apalagi malam hari ini pasti baru pengantar, masuk mukadimah. Belum masuk ini ya. Menunjukkan kepada kawan-kawan. Jadi saya ini beri informasi ya. Jadi kita ini bukan berarti kami di sini yang pinter, enggak. Belajar bersama. Kami hanya menginformasikan, gitu aja. Jadi ini kemudian juga menjadikan penting kajian rutin ini, Ustaz ya. Jadi selain kita juga ngaji tafsir, ngaji hadis yang lain segala macam, sebagai warga persyarikatan, apalagi pimpinan ya, ini juga penting. Mengkaji ini, supaya kita punya pedoman ya dalam menjadi pimpinan maupun sebagai warga persyarikatan. Untuk itu nanti makanya pemirsa yang ada di rumah jangan hanya sekali ini tentunya ketika kajian ini ya. Pastikan ngaji maju itu setiap Kamis malam Jumat. Betul. Dan pekan keempat insya Allah adalah tentang kajian pedoman hidup Islam. Dan di samping mendapat ilmu, itu yang paling kita harapkan itu kan itu berbentuk ibadah. Dan setiap ibadah taklimul ilmu. Ini kan taklimul ilmu, yaitu menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu kan wajib. Wajib itu dari dulu gendongan ibu sampai liang lahat. Itu kan sudah jelas itu pernyataannya itu utulbul ilma minan nabi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan ibu sampai ke liang kubur. Jadi kalau nggak ada istilah nuntut ilmu berhenti. Walaupun sudah profesor ya, kalau dia merasa pinter itu berarti sikap yang tidak bagus. Ya, karena walah yang ngisi siapa Suhadi ilmunya gitu. Nah, kalau yang walaupun profesor kalau dia bilang begitu berarti itu namanya meremehkan atau sombong. Jadi haus untuk mencari ilmu, menuntut ilmu itu juga bagian daripada pedoman hidup Islami juga. Betul. Termasuk ini. Termasuk. Dan hadisnya kan sudah jelas itu, yaitu man salaka thariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqon ilal jannah. Siapa yang mencari ilmu,
ya, siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu. Berarti kalau kita ngikutin Zoom, ya, majelis tabligh di dalam taklimul ilmi ini kan namanya mencari jalan. Nah, tujuannya apa? Mencari ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah menuju surga. Ya. Ini semakin mantap ya kayak kita Ustaz ya. Jadi ngaji maju majuat jangan pernah dilewatkan. Iya. Dan hanya 60 menit saja. Dan kita insya Allah konsisten Ustaz ya. Memulai acara pukul 19.30 dan juga akan berakhir pukul 20. Iya. Dan ini termasuk majelis ilmu dan inilah yang dijamin itu. Insya Allah begitu ya. Dan jadi itu. Nah, sekarang secara rinci ya agak rinci sedikit bahwa mengapa lahir PHWIM itu, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu adalah diantaranya adanya satu perubahan sistem politik otoriter menjadi liberal. Tadi yang sudah saya sebut sebagian ya. Nah, kebebasan itu secara umum bebas apa saja ya, berbuat segendak nafsu mereka kan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah karena adanya alam fikir yang pragmatis ya, materialistik, hedonistik dan budaya sekuler. Jadi pragmatis itu ya contoh kayak ini kalau orang ada pemilihan pimpinan, itu sudah enggak menilai siapa yang akan dipilih, orang Islam apa tidak, punya ilmu apa tidak, akhlaknya bagus apa tidak, enggak. Sopo wonge wani piro. Nah, saiki model gitu. NPWP. Nomor piro wani piro. Itu sekarang begitu. Itu namanya pragmatis. Ya, di sing penting oleh duit. Lumayan rek engko disangoni wis 100, sak omah wong 700. Itu pragmatis, contoh kecil aja. Dan kayaknya itu tidak hanya pada pemilihan setiap presiden atau pemilu ya. Dalam pemilu kada rasanya juga begitu. Bahkan pemilihan kepala desa di kampung-kampung itu lebih ngeri. Lebih ngeri itu. Jadi apa politik manenya itu lebih ngeri. Money politiknya itu lebih ngeri ya. Saya pernah tahu kok di desa saya sendiri itu satu kepala desa itu dalam pemilihan kepala desa itu hampir habis 1 M. Padahal desanya ya kecil. Sehingga kemudian yang dihasilkan ini bukan pemimpin-pemimpin yang capable ya Ustaz ya. Betul. Tapi ya yang bermodal ya. Bermodal. Maka pemimpin-pemimpin yang jadi itu akhirnya pemimpin yang beruang. Beruang berarti bisa juga menjadi beruang. Ya itu suudonnya. Ya tapi yang kenyataannya begitu ya, sehingga nanti akan menimbulkan kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada Islam, tidak memihak kepada rakyat kecil, tidak memihak kepada pribumi Indonesia dan sebagainya, itu akibatnya. Jadi yang kemudian dirugikan lebih besar lagi. Lebih besar. Terutama umat Islam. Iyalah, kalau dia dikasih uang 1 juta 5 tahun tuh Pak bagi. 5 tahun ya, sehari berapa itu? Kecil lah, tapi ruginya luar biasa. Nah, yang ketiga adalah karena adanya penetrasi budaya yang multikultural, kemudian menyebabkan permisif, serba bebas ya, serba boleh. Nah, seperti tadi yang saya katakan, kalau saya melakukan ini kan hak saya. Nah, jadi akhirnya orang berperilaku itu menurut kehendaknya nafsunya masing-masing, bukan aturan. Nah, itulah bukan apalagi agama. Nah, yang terakhir yang keempat adalah adanya pendangkalan orientasi bermuhammadiyah. Nah, jadi orang-orang ini kelihatannya terjadi degradasi ya, tentang komitmen atau idealisme terhadap Muhammadiyah. Artinya pendangkalan itu karena ideologinya yang dangkal dan mungkin mengalami kelunturan Ustaz? Atau cara pandangnya tentang bagaimana bermuhammadiyah, berpersyarikatan ini yang mungkin masih belum sesuai dengan. Termasuk itu tadi semuanya. Artinya pandangan pikirannya bermuhammadiyah karena terpengaruh oleh kebebasan budaya yang macam-macam itu, sehingga pikirannya sudah berubah. Bergeser ke arah yang mengurangi nilai idealismenya terhadap persyarikatan. Kalau dalam poin yang keempat ini sebenarnya pendangkalan orientasi bermuhammadiyah itu lebih
apa saja berdampak atau itu terjadi di tingkat pimpinan atau juga di warga persyarikatan juga atau kedua-duanya? Bisa di kedua-duanya. Bisa kedua-duanya. Iya, jadi pimpinan juga bisa, warga juga bisa. Apalagi umat Islam yang belum mengenal ya Muhammadiyah. Tapi diharapkannya adalah ini untuk mengantisipasi tadi, terutama khususnya warga Muhammadiyah, ya kan, supaya tidak banyak yang murtad, gitu. Nah, tidak berarti murtad agamanya, artinya murtad ideologinya, ya. Jadi ideologi Muhammadiyahnya berkurang ini karena adanya pendangkalan itu. Padahal Muhammadiyah selama ini juga dikenal Ustaz ya sebagai organisasi yang menjadi benteng ideologi atau tauhid ya. Karena saya juga pernah tahu persis itu, seperti misalkan di Jawa Timur juga ada di salah satu kota kabupaten itu gerakan Nyun Sewu ini kristenisasinya juga luar biasa. Dan ternyata Muhammadiyah yang tampil pertama di sana untuk membela para fakir miskin yang menjadi target utama daripada kristenisasi tadi itu. Nah, ini kan kemudian disayangkan ya kalau kemudian pimpinan dan warga Muhammadiyah sendiri malah mengalami pendangkalan tadi itu. Sehingga ini penting sekali. Jadi kita berdakwah kepada umat, ya kan? Kita tarik ke persyarikatan. Nah, kalau pimpinannya tidak memberi contoh yang baik, gimana nanti yang bawah? Kalau tambah rusak. Iya, jadi hanya bermuhammadiyah saja, kadang-kadang di Muhammadiyah itu hanya untuk kerja, misalnya. Atau hanya untuk cari penghidupan. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita tidak berarti kerja di Muhammadiyah itu tidak digaji, tidak. Harus digaji. Kalau tidak digaji dolim namanya. Seperti saya kan guru saja. Boleh yang menerima gaji dari Muhammadiyah. Ya. Kalau jadi gaji malah dolim. Malah dolim. Iya, syarikatnya dolim. Jadi bagaimana kalau jadi gaji bisa bekerja? Menempatkannya bagaimana Ustaz? Antara pesan Yai Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Kemudian dikontekstualisasi para pekerja, para karyawan, para guru, direktur, rumah sakit, dan seterusnya ini yang kemudian bekerja di Muhammadiyah itu bagaimana menempatkan pesan Yai Dahlan tadi dengan profesionalisme yang ada di lembaga-lembaga malusa tadi seperti apa? Iya. Jadi kalau saya yang menafsiri pernyataan Yahya Jamal Dahlan itu hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah, artinya kita bermuhammadiyah ini awal niatnya ikhlas memperjuangkan Muhammadiyah. Nah, bagi pimpinan pengurus memang sudah diketahui tidak ada gaji, kan gitu ya. Pimpinan tidak ada gaji. Ini kayak Ustaz Suhadi di ketua Majelis Tabligh juga tidak dapat gaji ya. Tidak ada gaji. Bahkan ketua umum juga tidak dapat gaji. Tidak ada. Sampai Pak Haidar itu tidak ada gaji. Sampai ketua ranting tidak ada. Itulah keikhlasan di Muhammadiyah itu. Nah, bagi warga Muhammadiyah yang bekerja di Aum Muhammadiyah itu tentu harus dihidupi. Asal niatnya jangan hanya mencari kerja. Nah, kalau hanya mencari kerja itu namanya mencari penghidupan di Muhammadiyah. Karena setelah kerja sudah tidak ada pemikiran untuk berjuang, beramal, gimana meningkatkan, kalau guru ya pengajarannya, meningkatkan dirinya menjadi teladan, muridnya supaya bagus, terus perjuangan untuk bagaimana supaya orang tua wali muridnya juga ikut. Itu namanya hidup-hidup dalam Muhammadiyah. Walaupun menerima gaji, menerima sesuai dengan profesionalismenya, tetapi niatnya jangan hanya untuk mencari sesuatu tadi. Itulah namanya hidup-hidupi Muhammadiyah, jangan mencari kehidupan dalam Muhammadiyah. Nah, ini luar biasa ya. Terkait dengan ini ada pesan monumental juga Ustaz ya. Kalau saya pernah saya kutip dari pernyataan Ustadz Haji Kudul Zubir ya, salah satu ketua PP Muhammadiyah. Jadilah guru Muhammadiyah, jangan jadi guru di Muhammadiyah. Jadilah karyawan Muhammadiyah, tapi jangan hanya jadi karyawan di Muhammadiyah. Ini luar biasa kayaknya Ustaz. Iya, sama. Berarti telah mengakomodir atau mewakili tadi. Jadi kalau jadilah guru di Muhammadiyah, jadilah guru Muhammadiyah, jangan menjadi guru Muhammadiyah. Beda itu ya, kalau menjadi guru Muhammadiyah berarti dia all out ya. Dan menjadi bagian daripada merasa memiliki.
Jadi setiap ada sesuatu kegiatan dia respon, ya respon tidak cuek tadi ya, tidak cuek ya itu. Lah kalau yang hanya menjadi guru di Muhammadiyah mungkin ya sudah tugasnya ngajar ya sudah selesai. Itu minimal menjadi anggota aktif Ustaz ya, aktif dalam mungkin seperti majelis taklim seperti ini, acara-acara. Betul. Makanya saya juga sangat mengapresiasi nih ya pemirsa Mandibat TV ya, yang mungkin backgroundnya juga sebagai karyawan, guru atau mungkin tenaga kesehatan di Amal Manusia Muhammadiyah, namun juga masih meluangkan waktu ikut ngaji seperti ini kan, ini bagian daripada mendukung dakwah persyarikatan juga. Betul ya, ini respon namanya, punya responsi yang baik kan gitu. Iya, jadi gitu. Jadi malah saya kadang-kadang berpikir, jadi semua pegawai yang ada di Muhammadiyah dan termasuk orang Muhammadiyah itu ya seharusnya kan ya menjadi bagian dari Muhammadiyah. Betul. Jangan hanya ya pimpinan saja ya. Oleh karena itu kadang-kadang saya juga berpikir mestinya pegawai Aum itu adalah dikasih tugas di kampungnya masing-masing, tempat tinggalnya masing-masing, untuk mengikuti atau membantu persyarikatan setempat, baik di masjid atau di ranting atau di PCN, yang Aisyahnya maupun juga yang perempuan di Aisyah itu. Kalau setiap pegawai dikasih tugas seperti itu dan dibuktikan bahwa dia telah menjadi salah satu takmir masjid atau salah satu pimpinan di Aisyah maupun Muhammadiyah di tingkat masing-masing, itu luar biasa. Itu bagian daripada tadi ya. Itu insya Allah gitu ya. Semakin menarik pemirsa Mandibat TV kajian kita malam hari ini. Kita sudah berada di paruh waktu ya. Monggo saya mengundang panjenengan semua untuk bisa berinteraksi melalui pertanyaan ya di kolom chat Zoom yang sudah tersedia, atau mungkin juga bisa WA ke nomor saya selaku host pada malam hari ini di nomor 081 333 44171. Sekali lagi nomor WA 081 3333 44171.